Kode etik jurnalistik di Indonesia. Kita akan membahas tentang beberapa isu dalam kode etik jurnalistik yang paling sering dilanggar oleh para jurnalis berdasarkan kuesioner yang diedarkan kepada 100 wartawan Indonesia pada tahun 2002. Pertama, menerima amplop. Dalam Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers 2006, tertera aturan pada pasal 6 yaitu wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan menerima suap. Tujuan narasumber memberikan amplop pada umumnya untuk memberikan dukungan atau berita kebaikan yang berlebihan dan agar wartawan tidak memberitakan kabar buruk berdasarkan kenyataan yang ia ketahui. Kedua, melanggar kesepakatan off the record. Kode Etik Jurnalistik Pasal 7 tahun 2006 menjelaskan wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan antara keduanya. Ketiga, cover both sides atau keseimbangan. Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik tahun 2006 menjelaskan wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Keempat, berita tanpa wawancara. Setiap berita yang akan disiarkan harus menghadirkan wawancara atau kata kunci dari setiap peristiwa yang didapatkan dari seorang narasumber. Berita tanpa wawancara dapat disebabkan karena narasumber menolak memberikan penjelasan atau jurnalistik tidak cukup berusaha keras mengejar narasumber. Kelima, judul berita bermasalah. Judul merupakan cerminan isi berita. Namun, ternyata isi dengan judul berita biasanya tidak sesuai. Dalam Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 tahun 2006, yaitu wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Keenam, kesalahan visual. Kehadiran visual yang didukung narasi sangat mudah memberikan pengertian terhadap suatu berita, apalagi yang bersifat instruksional. Namun, kesalahan jurnalis televisi yang seolah tidak tahu atau sengaja tidak tahu tentang resiko menampilkan berita yang visualnya bukan yang sebenarnya atau mirip-mirip saja sering terjadi. Ketujuh, cloning, copy paste, dan plagiarisme. Kode Etik Jurnalistik versi Dewan Pers Pasal 2 menyebutkan wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Artinya, tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri. 8. Bahasa, stereotip, dan label. Dalam jurnalisme damai, mengajurkan jurnalis menghilangkan stereotip atau klise yang kadang tidak mencerminkan realitas yang sebenarnya, jangan memberikan label negatif pada seseorang, mengurangi pemakaian kata sifat yang tak terukur, tidak menggunakan kata-kata bermakna ganda, dan tidak hiperbola atau berlebihan. Selanjutnya, delik-delik pers dalam KUHP dan Undang-Undang ITE. Berikut beberapa kasus yang menjadi persoalan pidana dalam sengketa media massa. Pertama, pencemaran nama baik dalam mainstream media. Kasus wawancara eksklusif Apa Kabar Indonesia bersama Indi Rahmawati dengan Andis Ronaldi, oknum yang mengaku pelaku mafia kasus pada Mabes Polri yang disiarkan stasiun TV One menyebabkan pihak kepolisian melakukan tindakan protes keras. Kasus tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 35 yaitu pemberitaan tidak boleh memfitnah, menghasut, dan bohong. Kedua, pencemaran nama baik dalam sosial media. Kasus seorang musisi Indonesia yaitu Ahmad Dhani membuat konten video yang berisi kata idiot yang dianggap melecehkan nama baik peserta demo di luar hotel tempat dia menginap.
Akibat dari itu, ia mendapat hukuman 1 tahun 6 bulan penjara oleh majelis hakim dalam sidang vonis kasus ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ketiga, provokasi atau penghasutan. Kasus provokasi yang dilakukan Honor Butera, seorang penyiar radio dengan menghasut setiap hari secara terus-menerus agar rakyat Rwanda saling bunuh. Akibat provokasi tersebut menyebabkan sejarah pembantaian suku Hutu dan Tutsi di Rwanda tahun 1994 sampai 1995 dengan korban jiwa lebih dari 1 juta orang. Dan yang terakhir adalah pelanggaran susila. Kasus video mesum antara Ariel, Luna, dan Tari adalah pelanggaran susila yang paling populer di Indonesia bahkan mendunia karena telah melanggar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi Pasal 4 yang berisi setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggunakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan,